Kami berterima kasih Tuhan, Allah Bapa kami di surga, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia, mati bagi kami sebagai juru selamat, menanggung dosa kami dan mengampuni kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami tidak selamanya mati, tapi pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan. Pada saat ini ketika kami merenungkan makna dan signifikansi kebangkitan Yesus bagi kehidupan kami pada masa kini, kami berdoa kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun saudara yang beribadah bersama dengan kami di rumah di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Alkitab dari dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai kepada ayat ke-8. 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Ayat ke-5, bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 5.000 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bagian kedua di dalam pasal yang sama, ayat 54 sampai 58. 1 Korintus 15, 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan dengan teliti dekorasi yang ada di depan mimbar di belakang saya, maka saudara akan menemukan satu perbedaan yang besar antara dekorasi hari ini dengan dekorasi hari Jumat kemarin. Batu besar yang menutupi kuburan hari ini sudah terguling. Kita melihat sebuah kubur yang kosong dengan jelas di depan kita. Tadi di awal ibadah kita membaca, batu yang besar yang berat ini diguling, bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya orang bisa masuk ke dalam dan menemukan Yesus sudah tidak ada di sana, mayatnya sudah tidak ada di sana, kain kafan masih di sana, kain peluh masih di sana, tapi Yesus sudah tidak ada di sana. Kubur-kubur kosong adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit. Namun sampai di sini saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menjadi orang yang naif. Kubur yang kosong memang adalah bukti yang tidak boleh tidak ada untuk membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab kalau kubur yang masih ada isi mayat Yesus Kristus, pasti membuktikan Yesus tidak bangkit. Kubur yang kosong membuktikan Yesus bangkit. Tapi kubur yang kosong bukan satu-satunya bukti. Jadi kita kalau menjadikan kubur yang kosong sebagai satu-satunya bukti kebangkitan Yesus Kristus,
maka itu adalah satu pikiran yang terlalu naif. Karena kubur yang kosong itu sendiri tidak membuktikan apa-apa. Di dalam dunia ini terdapat ribuan bahkan jutaan kubur yang kosong. Tapi orang tidak mengklaim orang itu bangkit. Kubur yang kosong mungkin mayatnya dicuri orang atau mungkin mayatnya sudah dipindahkan. Karena itu kubur yang kosong harus diverifikasi dan didukung oleh dua bukti lain. Di dalam dunia kekristenan kita mengenal apa itu segitiga bukti kebangkitan Yesus Kristus. Seperti sebuah segitiga, kehilangan salah satu unsur, maka runtuhlah segitiga itu. Demikian juga bukti kebangkitan Yesus Kristus. Kekurangan satu bukti ini, maka semua teori, semua argumentasi dan keyakinan kita akan kebangkitan Yesus Kristus juga menjadi runtuh. Segitiga bukti kebangkitan Yesus Kristus dimulai dengan kubur yang kosong dan harus disertai dengan penampakan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian kepada orang-orang yang dikenal dan orang-orang yang tidak dikenal, dan harus dibuktikan dengan dampak yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus oleh pengikut-pengikutnya. Saudara sekalian, dari ketiga bukti tersebut kita melihat bukti pertama sudah jelas tercatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat banyak sekali saksi mata yang masuk ke dalam kubur yang kosong, menjadi saksi dan menceritakan kepada banyak orang. Ada Petrus, ada Yohanes, kemudian sejumlah perempuan pengikut Yesus Kristus. Mereka melihat sendiri, mereka masuk ke dalam kuburan. Jadi ini adalah saksi mata. Saksi pertama. Kemudian sampai pada hari ini saudara sekalian, kubur yang kosong adalah salah satu situs sejarah yang paling banyak dikunjungi oleh para peziarah ke Israel. Jadi saudara sekalian, kubur yang kosong membuktikan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan karena dia sudah bangkit. Bukti kedua saudara sekalian juga tercatat dengan jelas di dalam Alkitab. Karena Yesus berkali-kali menampakkan diri, menampakkan tubuhnya yang sudah bangkit kepada banyak orang. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat kelima, dia menampakkan diri kepada Kefas, yaitu nama lain daripada Petrus, dan kepada ke-12 murid. Kenapa Kefas ditulis? Karena Kefas adalah pemimpin dari para murid. Kalau saudara teliti sedikit dan kritis sedikit, maka saudara bertanya, mengapa di sini ditulis ke-12 murid? Padahal Yudas sudah mati gantung diri. Kemudian Thomas juga tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara sekalian, penjelasannya demikian. Dalam bahasa asli, istilah ke-12 murid Yesus Kristus dapat diterjemahkan menjadi the 12, yaitu kelompok 12. Jadi pada saat itu sudah ada satu istilah, yaitu menyebut kelompok 12. Kelompok 12 itu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika menyebut kelompok 12, itu tidak berarti mereka harus lengkap. Sehingga meskipun cuma 10 yang hadir, tetap ditulis kelompok 12. Jadi kepada pemimpinnya dan kelompok 12. Kemudian yang kedua, ayat ke-6 berkata, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang sekaligus. Saudara yang hadir di sini sekitar 300 orang lebih. Kira-kira tambah pego orang saudara sekalian. Muncul Yesus. Dan semua melihat Yesus sekaligus. Dan menurut Rasul Paulus ketika 1 Korintus ini ditulis, sebagian mereka masih hidup. Jadi artinya kalau kamu tidak percaya, cari mereka dan tanya apakah mereka benar melihat Yesus atau tidak. Saudara sekalian, bukti ini mematahkan teori halusinasi yang diciptakan oleh para skeptik, para kaum skeptis yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menuduh murid-murid Yesus Kristus berhalusinasi, lalu mengarang-arang sendiri cerita bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Saudara sekalian, masalahnya tidak mungkin orang berhalusinasi secara massal. Biasanya halusinasi itu cuma terjadi pada 1 atau 2 orang. Tidak mungkin 500 atau lebih dari 500 orang berhalusinasi bersama-sama. Dan mustahil lagi
500 orang halusinasinya pada objek yang sama. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus yang dilihat oleh lebih daripada 500 orang itu adalah benar tubuh Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ayat ke-7, kemudian di sana dikatakan Yakobus. Kenapa Yakobus dipilih? Karena Yakobus dipercaya adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Lahir dari kandungan Maria. Cuma Yesus lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Yakobus lahir sebagai hubungan antara Yusuf dan Maria. Yesus dan Yakobus tumbuh bersama sehingga dia sangat kenal kepada Yesus Kristus. Jadi dia tidak mungkin, pokok saya persis di atas saya, kata orang mirip saya. Ya, jadi banyak orang namanya kecelek, saudara sekalian ya. Lihat koko saya, lihat saya muncul, loh kok ada 2 saudara sekalian ya. Sampai ada cucu ponakan saya, senang sekali melihat saya. Mereka panggil saya kiukung kembar katanya ya. Nah saudara sekalian, mirip sekali. Bagi mata asing itu mirip saudara sekalian. Tapi bagi kami yang tinggal serumah, anak-anak kami, ya, istri kami, ya, istri saya, ya, pasti semua bilang saya lebih ganteng, saudara sekalian, ya. Nah, semuanya juga bilang kok suaminya lebih ganteng. Nah, saudara sekalian, orang yang tinggal serumah itu tidak mungkin salah kenal. Lalu, kenapa Rasul Paulus menulis Yakobus? Untuk membuktikan bahwa orang yang paling kenal Yesus itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yesus, tidak mungkin salah kenal. Jadi ada orang mengatakan ada orang menyamar seperti Yesus. Jadi itu salah karena Yakobus sudah membuktikan. Lagi pula di dalam Yohanes pasal 7 mencatat bahwa Yakobus dan saudara-saudara kandung Yesus Kristus pada awalnya menentang pelayanan Yesus Kristus. Tapi setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Yakobus kemudian menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Lalu ayat ke-8, Rasul Paulus memasukkan dirinya sendiri sebagai saksi bertemu dengan Yesus Kristus. Ini adalah pengalaman pribadi Rasul Paulus. Melengkapi cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang ia dengar. Jadi Rasul Paulus tidak hanya mengandalkan cerita orang, tapi dia juga memasukkan cerita pribadinya. Jadi ada bukti yang lengkap, bukti objektif, yaitu bukti dari cerita-cerita orang. Bukti subjektif, yaitu bukti dari pengalaman dirinya sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Yang menarik saudara sekalian adalah semua orang yang dicatat di dalam Alkitab setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit mengalami perubahan, mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka. Hidup mereka diubahkan. Yakobus yang menentang Yesus Kristus akhirnya menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi pemimpin gereja. Murid-murid yang ketakutan, yang bersembunyi, kemudian bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, akhirnya menjadi pemberani-pemberani memberitakan Injil. Mereka menjadi orang-orang yang penuh semangat pergi mengabarkan Injil. Bahkan sebagian besar mereka mati menjadi martir, mati syahid untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus bukan cerita isapan jempol karangan para murid. Sebab tidak mungkin murid-murid mau mati untuk mempertahankan kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kalau ada satu orang begitu yakin akan satu kebenaran, lalu dia pertahankan mati-matian, dan ternyata itu adalah satu kebohongan, dan kebohongan itu dikarang oleh orang lain, itu masuk akal saudara sekalian. Tapi kalau dia karang sendiri cerita itu, lalu dia pertahankan mati-matian sampai mati untuk kebohongannya itu orang yang tidak waras. Kalau satu orang tidak waras mungkin, kalau 2 orang tidak waras mungkin. Tapi ini ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada abad pertama rela mempertahankan nyawanya, mempersembahkan nyawanya untuk mempertahankan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi saudara sekalian, semua fakta di atas disampaikan oleh Rasul Paulus untuk membuktikan satu kebenaran bahwa Yesus kita sungguh pernah mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Kebenaran ini membawa satu konsekuensi yang besar, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia mendapatkan hidup yang baru, dosanya diampuni, dan dia akan mendapat hidup yang kekal. Sebaliknya,
Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetap menolak Yesus Kristus, tetap menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Seperti kata Alkitab, dosanya tetap akan di atas dirinya dan dia akan mati kekal untuk selama-lamanya karena dosanya. Karena itu bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersyukur karena kita sudah bangkit. Hidup kita ada makna, hidup kita berarti. Bagi saudara yang belum percaya baik kepada Yesus Kristus, saat ini adalah momen yang tepat bagi saudara untuk menundukkan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah mengalahkan maut, supaya dosamu diampuni dan saudara tidak perlu menanggung hukuman kekal di dalam api neraka. Saudara sekalian, mari kita kembali kepada segitiga bukti kebangkitan. Kubur yang kosong itu penting dan tidak boleh tidak ada. Yang kedua, penampakan diri dari Yesus Kristus yang sudah bangkit sudah dibuktikan di dalam Alkitab. Bukti pertama dan bukti kedua sudah dilakukan oleh Allah. Tinggal bukti ketiga, yaitu transformasi kehidupan. Perubahan kehidupan dari saudara dan saya yang mengaku adalah murid Yesus Kristus. Itu adalah tugas tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang percaya. Sebab ketika tiga bukti ini dipadukan, maka itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur yang kosong, Yesus menampakkan diri. Hidup saudara dan saya yang sudah diubahkan, terus mengalami transformasi perubahan, itu akan mengkonfirmasi berita kebangkitan Yesus. Saudara sekalian, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit, Anda dan saya perlu memiliki satu kehidupan yang terus-menerus mengalami transformasi. Dan hal itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bagian kedua, yaitu ayat 54 sampai 58 1 Korintus pasal 15. Setelah tema besar 1 Korintus 15 adalah kebangkitan Yesus Kristus dan pengaruhnya bagi orang percaya. Di bagian awal dan di bagian tengah dari 1 Korintus 15, Rasul Paulus memberikan argumentasi untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dan pengaruh kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit, maka kita pada satu hari juga akan bangkit. Lalu dia tutup ya bagian akhir, yaitu ayat ke-54 sampai 58. Dia menyampaikan dampak kekinian. Apa signifikansi kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya segala zaman? Apa dampak yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus? Pengaruh apa yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan umat percaya segala zaman, termasuk saudara dan saya pada hari ini? Saudara sekalian, Rasul Paulus memulai dengan ayat 54 sampai 56. Di sana dikatakan maut, yaitu kematian, yang menjadi momok yang paling menakutkan, yang menjadi penjajah manusia sepanjang masa, sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 54b berkata, maut telah ditelan oleh kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Selama berabad-abad sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maut itu adalah seperti senjata yang ada di dalam tangan iblis yang menteror dan mencelakakan manusia, menyiksa manusia, dan membawa manusia ke dalam kebinasaan yang kekal. Maut menjadi sesuatu yang paling menakutkan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ada satu kekuatan yang lebih besar daripada maut. Dan kekuatan itu adalah kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam maut itu. Dia mendobrak maut itu. Kemudian dia mengalahkan maut itu. Sehingga kemenangan Yesus Kristus menjadi kemenangan kita. Bahasa sederhananya saudara sekalian, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus sudah menjinakkan maut. Sengat maut, racun maut sudah dilucuti. Jadi kalau iblis itu adalah penguasa yang jahat, manusia diusir dari Allah karena dosa, kemudian jatuh ke dalam tangan iblis. Iblis menyiksa manusia dengan maut. Dan di dalam maut itu menurut catatan Rasul Paulus ada satu senjata, yaitu sengat, seperti satu serangga yang berbisa atau seperti seekor ular yang berbisa. Ketika menggigit, dia akan memancarkan racunnya
Dan itu disebut dengan dosa. Lalu Yesus menjinakkan semua itu. Yesus mengalahkan semua itu. Sehingga seorang penafsir berkata, bagi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka maut sudah menjadi stingless death. Kematian yang sudah tidak ada sengatnya lagi. Seperti macan yang sudah ompong. Seperti ular beracun yang racunnya sudah diambil. Seperti serangga yang beracun, yang giginya yang beracun sudah dicabut. Dan serangga itu, ular itu sudah dijinakkan. Bahkan kalau kita teruskan saudara sekalian, maka Tuhan ketika dia bangkit dari kematian, dia tidak hanya menaklukkan maut, tapi dia memodifikasi maut. Maut yang sebelumnya adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk menyiksa dan menteror manusia, dimodifikasi oleh Tuhan menjadi berkat bagi manusia yang membawa manusia kepada hidup yang kekal. Jadi sebelum Yesus Kristus bangkit, maut itu adalah kutukan bagi manusia. Tapi setelah Yesus Kristus bangkit, maut itu adalah berkat bagi orang percaya. Sebelum Yesus Kristus bangkit, maut itu adalah kutukan bagi semua orang berdosa. Setelah Yesus bangkit, dia mengalahkan dan melucuti semua senjata dari maut. Maut sudah menjadi alat berkat bagi manusia. Bukankah demikian saudara sekalian? Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena maut sudah dimodifikasi. Benar saudara sekalian, maut sudah dipakai sebelumnya sebagai kendaraan yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Dimodifikasi oleh Allah menjadi kendaraan yang membawa manusia ke surga. Ada guru sekolah minggu tanya kepada anak-anak, anak-anak, bagaimana supaya manusia bisa masuk ke surga? Ada yang menjawab secara teologis, percayalah kepada Yesus Kristus, maka dosamu diampuni dan kamu masuk surga. Ada yang menjawab secara praktis, berhentilah berdosa dan jangan lagi melakukan dosa-dosa. Tapi ada yang menjawab dengan jujur, untuk masuk surga kita harus mati katanya ya. Kalau tidak mati tidak bisa masuk surga. Betul saudara sekalian ya. Ya banyak orang mau masuk surga tapi nggak mau mati saudara sekalian. Bagaimana bisa masuk surga kalau tidak mati? Mati, maut yang sebelumnya menakutkan. Tapi bagi orang percaya itu adalah sebuah keuntungan, sebuah berkat saudara sekalian. Tapi bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, maut tetap merupakan kutukan, hukuman dari Allah melalui tangan iblis untuk menteror, menyiksa, bahkan membawa dia sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini sebagai orang percaya, kita boleh dengan lantang berseru kepada maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu sudah dilucuti oleh Tuhanku Yesus Kristus. Engkau sudah ditelan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Engkau sudah kalah. Dan yang menarik, ayat 57 memberitahukan kepada kita, kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Karena itu saudara sekalian, karena kita sudah menang, karena kita sudah mengalahkan maut. Jadi ayat ke-58 mencatat, memberitahukan kepada kita, supaya kita harus hidup seperti seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Jadi kita sudah menang, kita harus hidup sebagai seorang pemenang. Sikap itu dicatat di dalam ayat ke-58. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena Yesus sudah bangkit, karena maut sudah dikalahkan, karena kita sudah merdeka di dalam Kristus, maka berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara sekalian, ayat ini berisi dua unsur dari kehidupan sebagai seorang pemenang. Yang pertama, seorang pemenang adalah orang yang hidup imannya teguh, tidak goyah dan tidak goncang oleh apapun juga. Ya, di sana dikatakan, Alkitab berkata, berdirilah teguh, jangan goyah.
Apa artinya? Seperti kita tertancap di dalam iman di atas dasar kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita, saudara sekalian. Saudara, ketika kita belajar dari sejarah kekristenan, para bapak gereja menjadi martir. Mereka rela disiksa, mereka rela diekskomunikasi, mereka rela dibunuh untuk mempertahankan iman mereka. Jadi ancaman, siksaan, penderitaan, pembunuhan itu tidak menggoyahkan iman mereka. Dan ketika orang-orang melihat bahwa apapun tidak menggoyahkan iman mereka, maka orang percaya ternyata Tuhan yang mereka percaya itu benar-benar bangkit, saudara sekalian. Salah satu tokoh yang kita kenal, kita sering pelajari, namanya Bapak Polikarpus, beliau dari Smyrna. Nah, dia adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Imannya tidak goyah oleh apapun juga. Pada waktu itu Kaisar Romawi memerintahkan semua rakyat untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Tapi Polikarpus tidak mau menyembah Kaisar. Dia tetap menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Kemudian dia ditangkap. Saat itu dia berumur 86 tahun. Ketika para prajurit menangkap dia, prajurit terkejut. Kenapa? Karena orang yang sudah tua. Mereka bilang kalau anak muda mungkin langsung dieksekusi. Tapi karena kamu orang tua, saya menghormati kamu. Saya berikan kamu satu kesempatan untuk menyembah kepada Kaisar dan menyangkal imanmu. Maka kamu bebas. Saudara sekalian, Polikarpus tetap berkata, tidak. Pergilah orang kafir. Aku tetap mau menyembah kepada Tuhanku Yesus Kristus. Kemudian dia dibawa ke pengadilan di depan gubernur Romawi. Nah, saudara, gubernur Romawi melihat hal yang sama. Kamu sudah tua, saya kasihan mengeksekusi kamu. Kamu sekali saja menyangkal Yesus, lalu menyembah kepada Kaisar. Nah, saudara sekalian, dia tetap kepada pendiriannya. Polikarpus tetap berkata, aku tetap mau setia kepada Yesus. Aku tidak mau menyembah kepada apapun juga. Meskipun di bawah ancaman mau dihukum mati. Dan akhirnya memang benar dia diikat, lalu ditaruh di tiang. Lalu dibakar, saudara sekalian. Nah, sebelum dibakar diberi kesempatan terakhir. Apa jawabannya? 86 tahun aku melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakanku. Mengapa sekarang aku harus mengkhianati Tuhanku yang menyelamatkan aku? Saudara, Polikarpus dibakar. Banyak orang Kristen waktu itu dibakar bersama dengan dia. Meskipun mereka dibakar, saudara sekalian, tetapi iman mereka itu muncul. Menunjukkan bahwa Yesus yang mereka percaya sungguh bangkit. Karena tidak ada yang bisa menggoyahkan iman mereka. Saudara, teladan dari para bapak iman, para bapak gereja di gereja mula-mula menjadi teladan kita pada hari ini. Kita harus tetap teguh, tetap berdiri di atas kebenaran. Tertancap di dalam iman. Tidak goyah sedikit apapun dengan situasi dan keadaan. Hari ini mungkin kita tidak mengalami tantangan, siksaan, penderitaan, pembunuhan seperti para bapak iman di abad pertama. Tapi apa yang bisa menggoyahkan iman kita pada masa kini? Mungkin itu bisa berupa pergumulan hidup. Contoh yang paling realistis, dampak pandemi, pekerjaan susah, kehidupan susah, ekonomi susah. Kemudian kita tidak tahu apakah masyarakat akan kacau atau tidak. Dampak pandemi. Nah, bagi orang yang tidak kokoh imannya, pandemi bisa menggoyahkan imannya, meragukan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Atau perjuangan kita melawan penyakit, masalah-masalah pergumulan kehidupan lainnya, saudara sekalian. Itu adalah hal yang sangat potensial, menggoyah dan membuat iman kita goncang. Tapi ingat, saudara sekalian, tidak hanya hal-hal yang buruk, penderitaan, penyakit, kematian yang bisa menggoncangkan iman kita. Tapi di dalam kehidupan kita juga adalah hal yang baik, kesuksesan, karir yang terus menanjak, membuat seseorang menjadi sombong dan mengandalkan diri sendiri. Akibatnya imannya juga goyah dan dia tidak mengandalkan Tuhan lagi dan dia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Saudara sekalian, dalam keadaan apapun juga, Tuhan ingin supaya kita tetap iman kita tidak goyah. Jadi pada saat kita percaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus,
mampu mengalahkan musuh terbesar umat manusia yaitu maut, maka kita juga percaya bahwa Ia mampu menolong dan menjaga kita, memiliki iman yang teguh, tak goyah. Sebaliknya saudara sekalian, jika hanya karena dampak pandemi, jika hanya karena penyakit, jika hanya karena kesulitan hidup, maka kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai kecewa. Dan kita mulai bersungut-sungut. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit? Bagaimana kita bisa beritahukan kepada orang bahwa Tuhanku sudah bangkit? Tuhanku mengalahkan maut. Dan hidup kita dengan gampang diombang-ambing oleh berbagai macam kesulitan hidup. Saudara, Tuhan kita sudah bangkit. Kuasanya lebih besar daripada segala sesuatu. Mari kita bersandar kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Memiliki iman yang tidak goyah. Baik oleh kesuksesan maupun oleh kegagalan. Sehingga kita bisa membuktikan Tuhan kita benar bangkit. Yang kedua saudara sekalian. Seorang pemenang memiliki sikap yang saya sebut sebagai kehidupan yang efektif dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, konsep ini diambil dari kalimat Alkitab yang berkata, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya memparaphrase kalimat ini menjadi kalimat yang sederhana, saudara sekalian. Kalimat ini berarti seorang anak Tuhan, seorang yang percaya Tuhannya bangkit. Maka tujuan hidupnya di dalam dunia ini adalah memuliakan Allah. Dalam segala aspek kehidupan dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan kata lain saudara sekalian, seorang yang Tuhannya bangkit adalah seorang yang hidupnya berdampak bagi kemuliaan Tuhan dan hidupnya berdampak bagi sesama manusia. Saudara sekalian, bagaimana supaya hidup kita berdampak? Bagaimana supaya hidup kita berdampak di dalam keluarga? Bagaimana supaya hidup berdampak di dalam masyarakat, berdampak di dalam tempat kerja kita? Satu-satunya cara adalah kehidupan kita terus mengalami transformasi. Perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ketika hidup kita berdampak karena transformasi kehidupan, maka orang akan percaya bahwa benar Tuhan kita sudah bangkit dan kuasanya nyata terlihat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mulai dari dalam. Transformasi konsep nilai, transformasi pikiran, transformasi sumber keputusan kita, transformasi karakter kita, transformasi perilaku kita, transformasi tutur kata kita. Sehingga orang melihat kita semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Lalu kita katakan, benar Tuhanku bangkit, mereka akan percaya. Kalau saudara dari dulu tidak berubah-berubah, karakternya sama. Kalau saudara dari dulu tidak berubah, tidak punya kejujuran di dalam kehidupan. Kalau saudara dari dulu tidak berubah, tidak mengalami perubahan apapun juga. Lalu saudara berkata, kamu percaya ya Tuhanku sudah bangkit. Orang akan geleng-geleng kepala saudara sekalian. Saudara sekalian, kita harus memiliki transformasi kehidupan. Supaya kita bisa meyakinkan bahwa Tuhan kita benar bangkit dan mengalahkan maut. Sebaliknya saudara sekalian, kalau hidup kita tidak mengalami perubahan, orang skeptis akan bertanya, hidupmu saja tidak mampu Tuhan ubah, apalagi mengalahkan maut saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, perubahan kehidupan, transformasi kehidupan. Kehidupan yang optimis, kehidupan yang penuh gairah, kehidupan yang selalu menjadi berkat. Itulah ciri kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Jadi saudara sekalian, 3 hal. Yang pertama, kubur yang kosong sudah Allah lakukan. Yang kedua, menyatakan diri, menampakkan diri kepada banyak orang. Sudah Yesus lakukan. Yang ketiga, transformasi kehidupan. Itu bagian dari kehidupan kita. Transformasi kehidupan ditunjukkan dengan iman yang tidak goyah dalam keadaan apapun juga. Dan dibuktikan dengan kehidupan yang terus mengalami perubahan ke arah lebih baik. Sehingga orang lain melihat hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sebagai penutup saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kubur yang kosong
Itu adalah salah satu bukti yang tak terbantahkan akan kebangkitan Yesus Kristus. Kubur yang kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Namun kubur yang kosong itu akan menjadi bukti yang kosong jika orang tidak menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Kubur yang kosong akan menjadi bukti yang kosong jika orang tidak melihat Yesus yang sudah bangkit. Pertanyaannya, bagaimana orang zaman ini bisa bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit? Bagaimana orang zaman ini bisa bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit? Orang zaman ini bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit melalui saudara dan saya yang hidupnya sudah diubah. Sehingga orang melihat kita menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus. Dan semakin mengalami transformasi di dalam kehidupan. Saya membaca sebuah cerita. Ada seorang anak kecil berdiri di sebuah toko roti yang besar. Anak ini lapar, perutnya keroncongan. Tapi dia tidak punya uang, dia mencium bau roti dan dia ingin makan, tapi dia tidak punya uang. Ketika dia sedang membayangkan roti yang enak, ada seorang dewasa melewati dia tanpa dia sadar. Lalu dia lihat orang dewasa itu ada di dalam, mengambil satu kantong yang besar dan mengisi kantong itu dengan semua roti yang enak-enak. Roti yang enak-enak diisi di dalam kantong itu. Lalu orang dewasa itu membawa kantong roti itu keluar, lalu berdiri di depan anak itu sambil jongkok dan memberitahukan, "Nak, ini untukmu, bawa pulang dan kamu membutuhkannya." Anak ini senang sekali, dia mendapat roti. Kemudian orang itu pergi, lalu dia berlari mengejar orang itu. Dia mengajukan satu pertanyaan, "Sir, are you Jesus?" Tuhan, apakah engkau Yesus? Saudara, kemungkinan besar cerita ini fiktif. Tapi bukankah itu kerinduan kita, saudara sekalian? Kerinduan kita adalah kuasa Kristus hidup di dalam diri kita, terus mengubah kita. Sehingga semakin hari semakin mirip Yesus Kristus. Dan semakin orang bergaul dengan kita, merasakan Kristus hidup di dalam diri kita. Dan itulah dampak kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara sekalian, apakah hidup kita semakin lama semakin mirip Yesus Kristus atau semakin tidak mirip Yesus Kristus? Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena ada bukti kubur yang kosong yang menunjukkan kepada kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ada saksi-saksi mata yang menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Kami juga bersyukur Tuhan mempercayakan kami berbagian di dalam usaha membuktikan dan mengabarkan kebangkitan Yesus melalui kehidupan kami yang diubahkan. Ajar kami Tuhan, supaya orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kami. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus kami benar bangkit. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.